BUMN selama ini menjadi pundi-pundi bagi pendapatan negara. Sebagai pemodal utama dari sebuah BUMN, negara berhak atas keuntungan bagi hasil. Tetapi namanya dunia bisnis dan usaha, seperti perusahaan pada umumnya, BUMN juga memiliki resiko atas kerugian. Sebab kerugian pun beragam, mulai dari bidang usaha yang sudah tertinggal sampai beban operasional yang berlipat. Jika dibiarkan, BUMN yang merugi ini akan menjadi beban bagi keuangan negara, karena untuk menjalankan usahanya mereka harus terima suntikan modal. Akibat dari resiko tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun berencana untuk membubarkan sebagian perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah BUMN yang bakal dibubarkan adalah sebanyak 600 anak dan cucu perusahaan. Erick menyebut saat ini sudah ada 173 anak dan cucu BUMN yang dibubarkan. Karena itu proses likuidasi akan terus dilakukan hingga mencapai 600 perusahaan. Proses pembubaran BUMN dilatari oleh kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang tidak kunjung membaik. Erick mengaku kontraksi kinerja perusahaan disebabkan oleh praktik korupsi atau kekuasaan yang absolut dan cenderung pada korupsi. Ia sebetulnya menyayangkan jika harus melikuidasi 600 BUMN tersebut, tetapi tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin ada leadership tanpa sistem. Kementerian BUMN lanjut Erick menginginkan holding BUMN yang dibentuk harus diisi oleh anak dan cucu perusahaan yang sehat baik operasional dan keuangannya. Jika tidak, maka keuangan induk holding akan digerogoti oleh anak dan cucu yang penyakitan alias merugi. Jadi jangan juga nanti ada holdingnya sehat, anaknya bengek, cucunya ICU. Akhirnya digerogoti terus nih holding yang sehat. Di balik agenda transformasi dan bersih-bersih BUMN, Erick Thohir mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari penegak hukum dan lembaga audit negara, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kejaksaan Agung. Beberapa BUMN yang berhasil dibongkar praktik korupsinya oleh Erick Thohir adalah kasus Asabri dan Jiwasraya.